Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita di pembelajaran kali ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi ruang lingkup dan cabang-cabang ilmu geografi. Ini merupakan materi kelas 10 KD 3.1. Jadi sebelum masuk ke materi inti, kalian harus tahu dulu apa itu geografi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, geografi dikatakan ilmu tentang permukaan bumi, baik itu menyangkut iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Nah, intinya, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apapun yang ada di permukaan bumi. Nah, ada juga pengertian geografi. Ya, dikatakan geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata geo dan grapein. Geo yang artinya bumi dan grapein yang berarti tulisan. Sehingga ketika digabungkan, pengertiannya menjadi tulisan bumi atau deskripsi dari bumi. Jadi secara umum, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan apapun yang ada di dalam bumi, baik itu prinsip-prinsip, gejala, dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi tidak hanya berfokus pada flora dan fauna serta apapun yang ada di dalam bumi, tetapi termasuk juga dengan manusia, termasuk juga aktivitas manusia. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas ruang lingkup dan objek studi geografi. Jadi, di dalam geografi terdapat beberapa objek studi. Ada dua, yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah objek material. Nah, objek material ini adalah salah satu objek yang dipelajari dalam ilmu geografi yang termasuk di dalamnya berbagai fenomena fisik dan sosial yang terjadi di permukaan bumi. Oke, kita akan masuk pada fenomena geosfer atau fenomena geografi yang ada di permukaan bumi yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah biosfer. Jika kalian lihat gambar yang ditampilkan, di sini ada gambar hutan, ada pohon-pohon yang mengelilingi sungai. Nah, biosfer itu adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup seluruh organisme, baik itu flora, fauna. Nah, biosfer ini dikatakan sebagai lapisan hidup. Objek material yang kedua adalah atmosfer. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan atmosfer ini, mungkin pernah mendengar atau pernah mempelajarinya di sekolah menengah pertama. Jadi atmosfer ini adalah lapisan udara yang melingkupi seluruh planet, termasuk planet kita yaitu planet bumi. Nah, contoh yang paling dekat adalah langit. Nah, seperti kata pepatah ya, di atas langit itu masih ada langit, dan benar adanya. Ternyata di geografi kita bisa mempelajari bahwa memang di atas langit itu ada langit. Jadi di atas langit ini ada beberapa lapisan, terdiri dari beberapa lapisan, misalnya troposfer, stratosfer, mesosfer. Itu akan kalian pelajari di bab 4. Nah, kita pengenalan dulu mengenai atmosfer ini. Jadi ulangi lagi, atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelimuti seluruh planet bumi. Nah, contohnya itu adalah langit yang bisa kalian lihat atau kalian pandang gitu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang langit ini adalah ilmu meteorologi dan klimatologi. Bisa kalian lihat di televisi yang katanya, oh ini hujan, di analisis oleh BMKG. Nah, itu merupakan badan atau ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang atmosfer, tentang cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, objek material yang ketiga yang akan kita bahas adalah litosfer. Jika kalian melihat gambar yang ditampilkan di sini, ada bagian bumi, dan ternyata di bagian bumi itu ada inti bumi, ada inti luar bumi, ada mantel, dan ada permukaan bumi. Nah, kita sebagai manusia tinggalnya itu di permukaan bumi. Dan ketika kalian mikir, oh kita tinggal di dalam bumi, di bagian dalamnya, oh ternyata itu pemikiran yang keliru, karena kita itu tinggalnya di bagian permukaan gitu loh. Ya, jadi litosfer ini adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Biasanya ilmu yang mempelajari tentang litosfer ini yang lebih mendalami itu bagian geologi dan pedologi, karena mereka itu lebih fokus mempelajari tentang batuan-batuan yang ada di bumi. Next, objek material yang keempat adalah hidrosfer, yang dikatakan atau mengkaji lapisan air.
Nah, hidrosfer ini terkait atau meliputi perairan darat dan laut. Misalnya ada sungai, ada laut. Nah, kalau kalian pernah tahu siklus hujan, nah siklus hujan itu atau presipitasi itu dikaji dalam hidrosfer ini atau lapisan air. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hidrosfer ini atau lapisan air namanya hidrologi. Nah, itu dia lebih terfokus pada air. Selanjutnya, objek material yang terakhir adalah antroposfer. Jadi antroposfer ini dia mengkaji permasalahan kehidupan manusia. Nah, ilmu yang mengkajinya ini atau membahasnya ini adalah ilmu antropologi. Jadi geografi itu dia tidak hanya berfokus pada biosfer, hidrosfer, kemudian litosfer, tapi manusia juga termasuk dalam bidang kajian dari geografi. Itu ya. Jadi sudah kita bahas tadi ada 5 objek material, Ibu ulangi, ada biosfer, ada atmosfer, ada litosfer, hidrosfer, dan yang terakhir adalah antroposfer. Nah, sekarang kita beralih ke objek formal. Jadi sebelumnya kita membahas tentang objek material, sekarang kita beralih ke objek formal. Jadi objek formal kalian pasti bertanya, apa sih perbedaannya objek formal dengan material? Nah, jadi objek formal ini sudut pandang atau cara kita berpikir terhadap gejala atau kejadian yang terjadi yang ada di permukaan bumi yang terkait dengan objek material tadi. Baik itu yang secara fisik ataupun sosial yang dapat dilihat dari sudut pandang. Jadi untuk dapat mengkaji atau menganalisis suatu fenomena yang terjadi di permukaan bumi, disediakan beberapa pertanyaan agar dapat menjawab atau menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Di sini misalnya ada suatu contoh, ada kampung yang mengalami kesulitan air bersih. Nah, cara kita memandang peristiwa ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, misalnya what atau apa? Apa yang terjadi? Nah, kesulitan air bersih kan. Nah, di mana kesulitan air bersih yang terjadi? Oh, di Kampung Puragi, Sorong Selatan. Berapa atau how much, banyak air yang masih bisa dimanfaatkan? Nah, jawabannya, bila dalam keadaan hujan, debit sungai itu mencapai 1/sekon. Selanjutnya, mengapa? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, jawabannya akibat pengaruh iklim dan letak perkampungan di wilayah dekat pantai. Maka jika ada hujan, hanya bisa mengakses air payau. Nah, bagaimana kesulitan air bersih itu berlangsung? Nah, ini melanda seluruh kawasan kampung. Kapan? Nah, saat musim kemarau. Siapa yang harus terlibat mengatasi masalah ini? Seluruh masyarakat, pemerintah daerah, akademisi. Jadi, dari kita menjawab pertanyaan itu, kita menemukan apa penyebabnya, kemudian bagaimana itu bisa terjadi, kapan, dan siapa yang terlibat di situ, dan bagaimana solusinya. Itu fungsi dari objek formal. Jadi yang kita kaji di situ objek materialnya. Nah, objek formalnya ini kita menemukan solusi atau melihat sudut pandang yang berbeda dari fenomena itu. Selanjutnya adalah aspek geografi. Tadi kan kita sudah mempelajari objek material dan formal. Nah, sekarang aspek geografi. Jadi aspek geografi itu terdiri dari 2, aspek fisik dan aspek sosial. Nah, aspek fisik kajian geografi ini meliputi unsur-unsur geografi yang bersifat fisik, misalnya tanah, air, iklim, cuaca, gempa, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat dikaji dalam berbagai ilmu, misalnya biologi, yang seperti tadi ilmu mempelajari tentang makhluk hidup, kemudian geologi mempelajari tentang batuan, hidrografi, astronomi mempelajari tentang benda-benda luar angkasa, kemudian meteorologi yang mempelajari tentang iklim. Nah, itu yang dikaji dalam aspek fisik. Nah, kalau aspek sosial itu berlawanan dengan aspek fisik. Nah, dia lebih ke manusianya, entah itu sejarahnya, politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Jadi bisa dilihat bahwa aspek yang dipelajari dalam geografi itu sangat luas, sehingga tidak heran kenapa geografi itu dikatakan sebagai ibu dari segala ilmu pengetahuan, karena di situ banyak mengkaji tentang aspek-aspek baik itu fisik maupun sosial. Lanjut untuk cabang-cabang ilmu geografi. Jadi seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, kalau geografi adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Nah, di sini bisa kalian lihat apa saja
cabang-cabang atau ilmu yang berkaitan dengan ilmu geografi. Di sini banyak sekali ya, ada geologi, medclim, oceanografi yang pelajari tentang laut, astronomi, geografi, bahkan matematika pun termasuk dalam cabang ilmu geografi dah. Karena di dalam geografi itu juga ada perhitungannya, seperti kalian bisa menghitung peta dan lain sebagainya. Ada ekonominya juga, sosiologi terkait manusia, kemudian ada biografi dan lain sebagainya. Jadi itulah terkait aspek fisik dan aspek sosial yang dipelajari dalam ilmu geografi. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya mengenai konsep geografi. Jadi Ibu harapkan bisa mengerti, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentarnya. Ibu akan siap untuk menjawab dan dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.